Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video mengenai praktek mediasi dalam kasus perceraian. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu meliputi mediator yang diperankan oleh Andena Wisnuwardana, penggugat yang diperankan oleh Farah Rizkia, tergugat yang diperankan oleh Rahmatullah Alaih, kuasa hukum penggugat yang diperankan oleh Intan Maulidatus Solihah, dan kuasa hukum tergugat yang diperankan oleh Imam Mawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan kuasa hukum dari masing-masing pihak yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu untuk untuk menengahi kasus perceraian yang telah diajukan. Baik untuk selanjutnya, monggo untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Farisia Sari. Di sini saya sebagai penggugat dari kasus perceraian. Terima kasih kepada Bapak Mediator. Di sini saya perkenalkan, nama saya Rahmatullah Alaih Marzuki. Saya sebagai tergugat dalam kasus perceraian kali ini. Terima kasih Bapak Mediator. Saya Imam Mawati. Saya sebagai kuasa hukum tergugat pada kasus ini. Terima kasih. Di sini saya Intan Maulidatus Solihah sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, marilah kita langsung saja. Akan tetapi pertama-tama saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit bahwasanya mediasi di sini merupakan cara penyelesaian sengketa yang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang ditengahi oleh mediator. Hal ini dicantumkan di dalam Perma nomor 1 tahun 2008. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan tata tertib ketika melakukan proses mediasi. Yang pertama yaitu para pihak yang berbicara secara bergantian yang telah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang balik. Baiklah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak Ibu ini mengajukan perkara perceraian ini ke proses mediasi, apakah sebelumnya pernah dirundingkan terlebih dahulu? Terima kasih kepada Bapak Mediator. Kita setiap mungkin 1 minggu sekali kita adakan diskusi, Pak. Kita pernah merundingkan segala macam dan juga perkara ini. Akan tetapi kita tidak menemukan titik tengahnya, kita tidak menemukan jalan keluarnya dalam kasus kali ini, Pak. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari penggugat terlebih dahulu? Apakah Bapak Ibu setuju? Baiklah, kepada penggugat dipersilakan. Terima kasih Pak. Jadi alasan saya melakukan perceraian ini karena suami saya tiap hari jarang pulang. Pulangnya larut malam saat saya dan anak-anak saya sudah tidur, dan berangkat kerjanya juga sangat pagi saat saya dan anak-anak saya masih tidur. Karena anak-anak saya ini masih di bawah umur, jadi mereka masih sangat membutuhkan peran ayah dalam kehidupannya, Pak. Saya sebagai seorang istri juga membutuhkan nafkah batin dari suami saya. Nah, kita sudah pernah membicarakan tentang suami saya mengambil cuti tiap bulan, tetapi suami saya tetap kekeh dan tidak mau mengambil cuti dan tetap melakukan hal tersebut, pulang malam, berangkat pagi. Jadi keluarga terbengkalai, Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan penjelasan mengenai kasus yang telah diajukan. Terima kasih kepada Bapak
mediator. Memang benar Pak apa yang dikatakan istri saya pulang larut malam, saya bekerja berangkat sebelum matahari terbit. Akan tetapi itu semua saya lakukan demi keluarga Pak, semata-mata demi keluarga. Nggak ada saya di luar sana itu selingkuh atau bermain api dengan orang lain, saya nggak pernah Pak. Emang saya berangkat pagi pulang malam itu kenapa? Memang saya dituntut dari pihak perusahaan, memang kayak gitu. Sebelum saya masuk ke dalam perusahaan tersebut, saya sudah berunding dengan istri saya. Istri saya yang awalnya setuju mempersilahkan saya untuk bekerja di sana, akan tetapi kok kenapa akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan, sering terjadi cekcok, sering istri saya itu mempermasalahkan hal yang kita sudah berundingkan setiap hari. Istri saya juga setuju bahwa saya bekerja di sana, tapi kenapa kok saya merasa tetap salah Pak, mengambil tindakan ini salah. Saya juga nggak bisa keluar dari pekerjaan saya karena emang saya sudah tanda tangan kontrak Pak. Saya juga apabila saya keluar dengan tanpa sebab, saya juga akan terkena sanksi-sanksi Pak. Jadi begitu Pak. Ya kan nafkah lahir doang yang kamu kasihkan ke saya dan anak-anak. Nafkah batin bagaimana? Kita kan juga udah beberapa tahun menjalani rumah tangga. Apakah perlu setiap minggu kita berikan nafkah batin? Tapi menurut saya nggak perlu sih Pak. Karena saya juga capek habis pulang kerja langsung tidur, itu wajar manusiawi Pak kalau capek Pak. Ya memang kamu pikir dengan bertambahnya usia pernikahan kita nafkah batin itu tidak perlu? Baik, kepada pemohon, kepada penggugat, saya harapkan untuk tenang. Alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu alasan tergugat melakukan hal tersebut. Baik Bapak. Kenapa saya melakukan itu Pak? Ya karena emang dari awal saya sudah ditandatangani kontrak, sudah disodori kontrak dari perusahaan saya bahwa saya akan bekerja dengan menjunjung tinggi perusahaan saya di atas segala-segalanya Pak. Saya juga pernah membicarakan kepada istri saya sebelum saya tanda tangan kontrak, istri saya menyetujuinya. Maka dari itu saya merasa kenapa omongannya berbeda. Awalnya bilang iya, sekarang kok tidak Pak, gitu Pak. Apakah tidak ada cara lain selain bekerja yang sekarang sedang dipekerjakan oleh jenengan? Terima kasih Pak. Pekerjaan saya itu menurut saya enak Pak. Dalam artian enak itu gaji besar, terus bisa mencukupi keluarga saya, terus lingkungan pekerjaan itu juga enak Pak. Sama-sama kompak, sama-sama saling tolong menolong. Maka saya rasa kita sayang Pak kalau saya resign dari pekerjaan saya Pak. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh pihak tergugat. Marilah kita dengarkan keterangan dari kuasa hukum masing-masing pihak. Monggo dimulai dari kuasa hukum pihak tergugat, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Saya sebagai kuasa hukum tergugat akan menjelaskan kenapa seperti itu kan. Tapi sebelumnya apa yang dibicarakan oleh pihak penggugat itu semua benar. Bahwasanya klien saya ini pulang malam dan juga begitu bekerjanya pagi. Tapi dia itu masih mempunyai rasa sayang pada anaknya juga istrinya. Dia walaupun itu melalui via WhatsApp, dia kadang masih video call, telepon, dan juga dia masih rutin untuk memberikan gajinya. Dia masih mentransfer istrinya, begitu Pak. Baik, dilanjutkan kepada kuasa hukum dari pihak penggugat, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari Bu Farah sebagai pihak penggugat. Di sini memang benar adanya bahwa suami dari Bu Farah ini jarang sekali di rumah. Posisi Bu Farah di sini sebagai istri sudah tidak kuat lagi karena tidak terpenuhinya nafkah batin. Di sini yang digugat itu adalah nafkah batinnya, bukan nafkah lahirnya. Kasihan Bu Farah sebagai istri yang sudah bersusah payah masak, menunggu di rumah seharian, tetapi suaminya tidak pernah meluangkan waktunya sedikit pun. Jadi di
serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah ingin dilanjut perceraian ataukah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya memutuskan akan tetap melanjutkan perceraian ini. Bagaimana kepada Bapak? Kalau emang itu pilihan dari istri saya ikut Pak. Baiklah, saya sebagai mediator di sini akan membuat putusan bahwasanya pada hari ini mediasi yang diajukan oleh Bapak dan Ibu dinyatakan gagal dan akan dilaksanakan lebih lanjut di Pengadilan Agama pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari praktek mediasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum.